Para pecinta Indonesia, pecinta demokrasi, pecinta bangsa, selamat datang di channel Kolom Fakhri Ali, disingkat KOFI, ditambah TV menjadi KOFI TV, Kolom Fakhri Ali TV. Kali ini kita membicarakan suatu hal yang masih bersambung dengan budaya dan ekspresi budaya. Ini sangat penting karena hemat saya sangat jarang kita bicarakan. Sekarang coba kita bayangkan, coba kita bandingkan dua lagu. Lagu yang pertama itu dari Bimbo tentang Aisyah. Lagu ini lahir pada akhir 1980-an atau awal 1990-an. Ada 10 Aisyah berbusana muslimah, ada 100 Aisyah berbusana muslimah, ada 1000 Aisyah berbusana muslimah, ada 1.000.000 Aisyah, Aisyah adinda kita. Ini adalah sebuah patok atau ukuran atau tanda-tanda tentang sebuah usaha memberikan legitimasi terhadap kemunculan sebuah arus baru Islam di dalam dunia pendidikan, di dalam dunia intelektual yang menuntut adanya rekognisi, adanya pengakuan tentang keabsahan mereka masuk ke dalam dunia modern. Bait yang barusan saya nyanyikan yang berasal dari Bimbo itu tadi sebenarnya bisa kita kaitkan sedikit agak ke belakang kepada lagu yang konon diciptakan oleh Sunan Kalijaga. Jadi kalau kita berbicara Sunan Kalijaga, pasti lagu yang diciptakan oleh Sunan Kalijaga itu sudah sangat lama, kira-kira sekitar 500 tahun yang lalu. Sebab Sunan Kalijaga itu mulai berperan, kalau kita lihat di dalam catatan sejarah, itu di ujung masa Demak, lalu kemudian di awal masa Mataram. Jadi Demak itu lahir, kerajaan Demak itu lahir pada abad ke-16, lalu kemudian setelah diinterupsi oleh kemunculan Pajang, muncullah kemudian kerajaan Mataram Islam. Nah, pada masa-masa abad ke-16 dan mungkin juga awal ke-17 itulah Sunan Kalijaga itu menciptakan sebuah lagu yang bunyinya lir ilir tanduri wis sumilir tak ijo ruyu tak senggo penganten anyar. Nah, dua hal ini punya kaitan baik secara simbolik maupun secara konseptual. Jadi kalau lagu yang kedua, yakni lagu yang diciptakan oleh Sunan Kalijaga berbunyi lir ilir tanduri wis sumilir tak ijo royo tak senggo penganten anyar. Jadi boleh kita mengatakan lir ilir tandure wis sumilir itu bisa merupakan sebuah awalan di dalam sebuah lagu, tetapi intinya di situ adalah tak ijo royo tak senggo penganten anyar. Ijo royo itu adalah simbol atau warna Islam. Lalu kemudian tak senggo penganten anyar, secara harfiah itu artinya saya kira penganten baru. Nah, di dalam tradisi dimanapun juga adanya pengantin baru itu artinya ada sebuah
serombongan orang yang sedang bergerak menuju sebuah arah. Itulah yang digambarkan oleh Sunan Kalijaga secara simbolik tentang pasangnya proses islamisasi di Jawa. Tak ijo royo-royo, tak senggo penganten anyar. Lalu kemudian kita kembali ke Bimbo tadi, lagu yang diciptakan oleh Bimbo. Ada 100 Aisyah berbusana muslimah, ada 1000 Aisyah berbusana muslimah, ada 1.000.000 Aisyah berbusana muslimah. La 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 la, Aisyah adinda kita. Nah, ini adalah sebuah usaha Bimbo melalui ekspresi budaya memberikan legitimasi terhadap munculnya lapisan terpelajar baru, tetapi dengan menggunakan simbol-simbol Islam. Di dalam pengertian lain, Bimbo melalui lagu itu ingin mengatakan bahwa kalangan Islam yang tampil ke dalam dunia modern bukan sesuatu yang bertentangan, tetapi bahkan saling mendukung. Sebab di dalam bait sebelumnya, Bimbo menguraikan tentang sosok Aisyah ini sebagai sebuah model dari kebangkitan baru generasi muda Islam. Perempuan, Aisyah di dalam konteks ini sengaja diungkapkan karena ingin menggambarkan simbol Islam, apa yang disebut dengan jilbab. Jadi disebut sini, Aisyah adinda kita yang sopan dan jelita. Angka SMP dan SMA 9 rata-rata. Pandai mengarang dan organisasi. Mulai Muharram 1401. Memakai jilbab menutup rambut. Busana muslimah amat pantasnya. Jadi kebangkitan generasi baru di kalangan Islam, terutama di dalam konteks ini, adalah remaja perempuan yang tampil tetap dengan karakteristik sebagai muslimah yang disimbolkan dengan memakai jilbab, mempunyai prestasi dengan angka-angka di dalam pelajaran tetap tinggi. Jadi kalau kemudian kita melihat lagu yang disampaikan oleh Bimbo tadi dengan mengatakan ada 100 Aisyah berbusana muslimah, ada 1000 Aisyah berbusana muslimah, ada 1.000.000 Aisyah berbusana muslimah. La 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 la, Aisyah adinda kita. Hampir mirip dengan apa yang disampaikan oleh Sunan Kalijaga tadi. Tak ijo ruyu-ruyu, tak senggo penganten anyar tadi. Jadi jika kemudian Sunan Kalijogo itu melukiskan tentang awal dari proses islamisasi di Jawa, maka lagu Bimbo itu ditutup dengan memberikan pengesahan tentang munculnya lapisan terpelajar dari generasi baru Islam yang memasuki dunia modern tanpa meninggalkan simbol-simbol keislaman yang ada. Inilah para pecinta Indonesia, para pecinta bangsa, dan para pecinta demokrasi yang ingin saya sampaikan, saya share di sini. Kenapa hal ini sangat perlu disampaikan? Karena ini adalah persoalan mental yang menghinggapi secara kolektif Masyarakat Islam Indonesia seperti pernah saya gambarkan
di dalam beberapa tulisan, itu pada dasarnya adalah masyarakat agraris. Sebuah masyarakat yang sangat terlambat masuk ke dalam proses modernisasi. Dan terutama ini adalah akibat dari sistem ya, yang sangat spesifik dikembangkan oleh penjajah Belanda pada waktu itu, yang lebih berorientasi untuk melakukan modernisasi kalangan elit, kalangan bangsawan, yang kemudian menyebabkan masyarakat Islam as a whole ya, secara keseluruhan itu terlambat menjadi partisipan dari proses modernisasi. Dan karena itu secara mental selalu saja ada kesan bahwa masyarakat Islam itu tertinggal di dalam konteks ya, kontestasi kebudayaan modern, di dalam konteks kontestasi di dalam percaturan intelektual. Nah, lagu ya Bimbo tentang Aisyah ini boleh kita katakan adalah sebuah usaha memberikan legitimasi di dalam bentuk ekspresi budaya terhadap kemunculan generasi baru Islam yang tidak kalah dengan generasi-generasi lainnya di dalam menempuh pendidikan. Nah, ada hal lain ya yang perlu kita tekankan di sini tetapi mempunyai nilai yang sama, yaitu lagu yang diciptakan oleh Rhoma Irama yang berjudul Begadang. Saya menginterpretasikan lagu Begadang ini itu adalah sebuah pemberontakan terhadap dominasi budaya ya di urbanized society. Jadi kelompok-kelompok masyarakat yang mendominasi ya dunia kota, dan karena itu kemudian terpisah selera mereka, fantasi mereka dengan masyarakat bawah yang ada. Memang itu kemudian ditandai oleh munculnya film yang saya tonton pada masa remaja saya dengan judul Anak Gedongan dan Anak Kampung. Di dalam film itu yang menjadi model anak gedongan itu adalah penyanyi Ahmad Albar yang krebo. Lalu kemudian yang menjadi model anak kampung itu adalah Rhoma Irama. Pada waktu itu belum pakai R dia, masih pakai Oma Irama. Nah, pada saat itulah muncul lagu Begadang. Bagaimana bunyinya? Ayo kita nyanyikan bersama-sama. Begadang jangan begadang kalau tiada artinya. Begadang boleh saja kalau ada perlunya. Tet, tet, tet. Nah, lagu Begadang ini kemudian memberikan gambaran ya bahwa masyarakat kelas bawah, masyarakat kampung yang tersia-siakan, yang terpinggirkan itu eksis adanya. Lalu kemudian mereka juga bisa membangun ya sebuah ritual yang bersifat rutinitas, apa yang disebut dengan begadang itu tadi. Memang sebagian besar dari mereka karena kurangnya pendidikan, kurangnya kemampuan untuk terserap ke dalam dunia modern, itu menyebabkan sebagian besar dari mereka mengalami pengangguran. Kenapa pengangguran? Karena ya potret dari masyarakat yang digambarkan oleh Rhoma Irama atau Oma Irama di dalam lagu Begadang itu adalah potret masyarakat pasca sawah. Apa arti pasca sawah? Artinya bahwa mereka sudah mulai meninggalkan dunia agraris, terutama juga karena sawah tidak ada, lalu kemudian mereka bermigrasi ke wilayah-wilayah perkotaan. Karena kemudian kemampuan akademik mereka, tingkat pendidikan mereka yang relatif rendah, maka mereka tidak bisa terabsorb, ya maksud saya terserap ke dalam dunia birokrasi, apalagi ke dalam dunia okupasi modern.
maka tumbuhlah mereka begitu besar jumlahnya di wilayah-wilayah perkotaan, tetapi bukan merupakan bagian dari anak gedongan, melainkan anak kampung di kota-kota besar. Maka lahirlah kemudian usaha Rhoma Irama untuk memberikan gambaran, tetapi sekaligus juga meneguhkan eksistensi mereka, sehingga kemudian mendapat perhatian dari seluruh golongan masyarakat, baik mereka itu berasal dari kaum terdidik maupun dan terutama dari kalangan rakyat bawah. Maka meledaklah lagu "Begadang jangan begadang, kalau tiada artinya, begadang boleh saja, kalau ada perlunya." Itulah para pecinta Indonesia, para pecinta bangsa dan para pecinta demokrasi, suatu sudut pandang terhadap masyarakat-masyarakat yang tersudutkan secara kultural, tetapi di atas segala-galanya secara struktural itu kemudian disapa oleh ekspresi-ekspresi budaya yang terungkap di dalam lagu-lagu. Kita akan bertemu lagi di dalam kolom Fakhri Ali pada masa-masa berikutnya.